Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 18C Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis, yaitu pada bab 18 tentang rapat bisnis. Nah, di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Ada Rosiana Kamalinda, NPM 0144, ada saya sendiri, Dwi Asmoro, NPM 0155, dan ada Ilham Mubarok, NPM 0168. Nah, di rapat bisnis ini kita akan membahas terkait tentang yang pertama, pengertian rapat bisnis, perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis, tujuan rapat, jenis-jenis rapat, perencanaan rapat bisnis, pelaksanaan rapat bisnis, dan yang terakhir tindak lanjut rapat bisnis. Nah, apa itu rapat bisnis? Rapat bisnis atau biasa disebut dengan business meeting adalah didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Dalam dunia praktis, rapat bisnis dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Rapat bisnis yang diselenggarakan di dalam perusahaan umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin, seperti membahas perkembangan penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi berikutnya, dan menyiapkan alat-alat tulis kantor atau ATK. Namun, manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus dan bersifat strategis serta jumlah pesertanya cukup banyak, rapat bisnis dapat diselenggarakan di luar perusahaan. Hal-hal yang sifatnya khusus dan strategis misalnya adalah perusahaan sedang menyiapkan visi dan misi yang baru, melakukan perluasan daerah pemasaran ke daerah lain, atau bahkan orientasi ekspor, merencanakan akuisisi atau pengambil alihan terhadap perusahaan lain, atau melakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan asing. Dengan kata lain, pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan, apakah di dalam atau di luar perusahaan, dapat dilakukan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingannya, jumlah pesertanya, dan ketersediaan faktor finansial dana pendukungnya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Apa yang membedakan antara rapat bisnis dan rapat non-bisnis? Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Berbicara tentang bisnis, tujuan akhirnya adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh keuntungan atau laba. Di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara itu, orientasi atau tujuan penyelenggaraan rapat non-bisnis bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dilihat dari sisi formalitasnya, rapat non-bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Rapat non-bisnis yang dilakukan oleh instansi pemerintah memiliki sifat yang formal, sedangkan rapat non-bisnis yang dilakukan oleh warga masyarakat, rapat warga atau rapat kampung, untuk membahas kebersihan dan peduli lingkungan sekitarnya, termasuk yang tidak formal. Apa yang mereka bahas dalam rapat tersebut cenderung santai, luas, dan mengalir begitu saja. Rapat yang mereka lakukan jauh dari kesan seremonial. Yang penting bagi mereka adalah kerukunan, keakraban, dan kebersamaan antar warga dalam membangun daerah mereka sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan benar-benar bersifat informal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Mubarok. Selanjutnya adalah tujuan rapat. Menurut Walker dalam bukunya Business Communication Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbagai informasi. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan. Ketiga, penjajakan ide atau gagasan. Keempat, membuat dokumen. Kelima, evaluasi ide atau gagasan. Keenam, memotivasi peserta. Selanjutnya, jenis-jenis rapat ada 8, yaitu pengarahan briefing, 2 rapat konsultasi, 3 rapat komite, 4 rapat dewan, 5 negosiasi, ke-6 rapat informasional,
Ketujuh, rapat motivasional. Ke-8, partisipatif. Perencanaan rapat bisnis. Ciri mendesain agenda rapat. 1. Cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai dan waktu selesai. 2. Cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Ketiga, cantumkan siapa saja yang hadir. Keempat, daftar topik yang akan dibahas. Kemudian yang kelima, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Keenam, bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Ketujuh, bahan-bahan rapat yang dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat diadakan. Kemudian beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, undangan. Kedua, waktu dan tempat. Ketiga, beberapa lama waktu rapat bisnis. Kemudian pembawa acara. Selanjutnya, ketua panitia penyelenggara, jumlah peserta yang diundang, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, narasumber, alokasi waktu untuk narasumber, waktu istirahat, presensi peserta, akomodasi, sound system, komputer portable, LCD, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan rapat bisnis, di mana dalam pelaksanaan rapat bisnis ini ada beberapa hal yang perlu diatur. Salah satunya adalah mengenai layout tempat duduk. Nah, di sini ada beberapa layout tempat duduk yang diatur dalam pelaksanaan rapat bisnis. Antara lain yang pertama ada gaya persegi 4, lalu ada bentuk huruf U, selanjutnya ada gaya ruang kelas, dan selanjutnya ada gaya melingkar. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang sudah tersedia di PPT ini. Dan layout tempat duduk yang lainnya itu ada gaya chevron, lalu ada gaya modifikasi, selanjutnya ada gaya setengah melingkar, dan yang terakhir ada gaya kelompok. Nah, untuk layout tempat duduk ini pastinya itu akan disesuaikan dengan jumlah peserta yang akan datang pada rapat tersebut. Lalu kita juga harus menyesuaikan dengan luas ruangannya, dan kita juga harus memperkirakan tingkat interaksi yang nantinya akan diinginkan dalam pelaksanaan rapat bisnis tersebut. Next, kita akan beralih ke tindak lanjut rapat bisnis. Jadi setelah kita melakukan rapat bisnis, kita memerlukan tindak lanjut untuk memastikan hasil dari rapat bisnis maupun kesepakatan yang ada pada rapat bisnis. Jadi dalam rapat bisnis ini hendaknya semua itu didokumentasikan dengan baik-baik berupa pembahasannya maupun kesepakatan yang ada dalam rapat tersebut. Jadi semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung itu nantinya perlu ditinjau ulang dengan baik mengenai semua yang ada dalam rapat bisnis, dan catatan hasil diskusi tanya jawab selama rapat bisnis berlangsung. Juga kita perlu mendokumentasikan semua hal yang berbentuk rekaman audio visual. Baik, kami rasa cukup materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan pada saat pertemuan di Zoom. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.